Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMK N1 Pakis Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait penerimaan peserta didik baru untuk SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Barat. Untuk penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk SMA, SMK, dan SLB, ini memiliki slogan sekolah di mana saja sama. Ini artinya bahwa sekolah itu tidak ada sekolah unggulan untuk orang-orang yang pintar maupun sekolah yang bagus. Semua sekolah itu sama. Karena pada nyatanya sekolah itu tugasnya adalah harus mampu mengembangkan potensi peserta didiknya. Untuk landasan hukum penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 ini mengacu kepada 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kedua, Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Ketiga, Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Keempat, Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan UN tahun 2021. 5. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB. 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB. Dalam pelaksanaan PPDB mengedepankan asas objektivitas, akuntabel, dan transparan. PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah bersama Dewan Guru yang dikoordinasikan kepada cabang Dinas Pendidikan wilayah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun persyaratan penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2021 ada 2 kategori. Yang pertama, umum. Untuk persyaratan umum, ini wajib dimiliki oleh semua calon peserta didik atau CPD. Yang pertama adalah ijazah atau surat kelulusan. Yang kedua adalah akte kelahiran. Yang ketiga, kartu keluarga minimal 1 tahun, KTP kedua orang tua, buku rapot semester 1 sampai dengan 5, dan keterangan ranking, serta surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk kategori yang kedua yaitu kategori khusus, di mana kategori khusus ini untuk siswa memilih beberapa jalur, diantaranya untuk kartu program penanganan kemiskinan terdaftar pada DTKS Dinsos, ini untuk jalur afirmasi atau KTM. Yang kedua, surat keterangan domisili dari RT atau RW, ini bagi jalur afirmasi korban bencana alam atau sosial. Ketiga, surat tugas orang tua, ini bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun atau jalur anak guru, dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Terakhir, piagam dan dokumentasi prestasi ini untuk jalur prestasi kejuaraan. Maksimal berlaku 3 tahun dan minimal 6 bulan. Identitas kependudukan. Yang dimaksud dengan identitas kependudukan di sini tadi sudah dijelaskan bahwa
kartu keluarga yang dikeluarkan itu minimal 1 tahun. Ini berdasarkan surat dari Kemendagri Dirjen Dukcapil nomor 471/5391 Dukcapil yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2021. Mengatakan kartu keluarga yang belum 1 tahun atau penerbitan kartu keluarga baru karena perubahan anggota keluarga dikarenakan meninggal dunia, kelahiran, perpindahan anggota keluarga dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Bahwa saya jelaskan, maksudnya adalah persyaratan bagi kartu keluarga yang diterbitkan belum lebih dari 1 tahun, maka wajib melampirkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan di mana CPD tersebut tinggal. Kemudian, untuk memastikan bahwa kartu keluarga CPD tersebut tidak bermasalah, silakan bisa cek di website sidatuk.info atau menghubungi Disdukcapil setempat agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring. Mengenai jalur PPDB SMK, jalur PPDB SMK itu ada 4. Yang pertama adalah afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan orang tua atau wali anak guru, dan prestasi. Untuk kuota afirmasi, menerima 20% dari kuota sekolah yang diajukan. Untuk prioritas terdekat, kuotanya 10% dari jumlah kuota yang diajukan oleh sekolah. Kemudian, untuk perpindahan orang tua, kuotanya hanya 5% dari jumlah penerimaan sekolah itu sendiri. Kemudian prestasi 65%. Untuk afirmasi, di sini terbagi menjadi 3. KTM, disabilitas, kondisi tertentu. Untuk KTM, ini hanya 15%. Untuk disabilitas, hanya 5%. Kondisi tertentu, hanya 5%. Untuk jalur prestasi, ini ada rapot 60%, rapot umum maksudnya ya. Kemudian untuk kejuaraan, hanya 5%. Untuk rapot, terbagi kembali turunannya, yaitu ada rapot unggulan persiapan kelas industri sebanyak 35% kuotanya dan rapot umum sebanyak 25%. Tinggal nanti kondisi CPD itu masuk ke yang mana kriterianya untuk memasuki jalur-jalurnya, apakah afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan orang tua atau guru, atau prestasi. Selanjutnya, ini adalah diagram lingkaran terkait kuota tiap jalur PPDB. 60% ini untuk prestasi, kemudian 5% untuk perpindahan, kemudian 20% untuk afirmasi, 10% untuk prioritas terdekat, dan 5% untuk prestasi kejuaraan. Ini beberapa persiapan PPDB dan tanggal perkiraan informasi yang harus dilaksanakan oleh operator sekolah atau MTS. Ini mulai tanggal 17 Mei 2021 pembagian akun ke sekolah. Akun diserahkan ke sekolah oleh Panitia PPDB Disdik Jabar melalui koordinasi tim pendataan Dapodik SMP MTS Kabupaten Karawang. Untuk tanggal 18 Mei 2021 pembagian akun kepada siswa. Nah, akun ini diserahkan ke MTS atau SMP. Kemudian pada tanggal 17 sampai 30 Mei 2021 upload nilai rapot yang dilakukan oleh sekolahnya masing-masing yang dilakukan oleh operator sekolah. Pada tanggal 15 sampai 18 Mei 2021 input kuota daya tampung sekolah ini dilakukan oleh SMK ataupun SMA dan SLB.
18 sampai tanggal 21 Mei 2021, verifikasi kuota sekolah. Ini pun dilakukan oleh admin cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Pada tanggal 21 Mei sampai 5 Juni 2021, upload dokumen khusus, diantaranya adalah prestasi kejuaraan, yang diupload adalah piagam dan foto, perpindahan orang tua anak guru, yang diupload adalah surat tugasnya, jalur afirmasi KTM, ini yang diupload adalah kartu yang terdaftar pada DTKS. Kemudian kondisi tertentu tentunya yang harus diupload surat tugas atau SKTM bencana. Lalu berkas yang tadi diupload itu diupload ke dalam website 2 ini, sekolah ppdb.disdik.jabar.go.id, kemudian pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Kemudian pada tanggal 4 sampai 6 Juni 2021, verifikasi kelulusan SMP, di mana bisa dilihat di website sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Berikut tata cara penerimaan peserta didik baru. Dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri maupun bisa dibantu oleh operator sekolah asal kalian. Dan di mana pendaftaran itu melalui website ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Bisa dilakukan di sekolah, di mana dilakukan secara mandiri, namun tentunya harus menerapkan protokol COVID-19, di mana jam kerja yang dilakukan jika daring maka dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 8 malam. Sedangkan kalau luring dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Berikut adalah waktu pendaftaran PPDB, SMK, dan SMA. Untuk tahap 1, SMK itu dimulai tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni 2021. Pada tahap 1 SMK itu, jalur yang menerima pendaftaran yaitu jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, prestasi raport unggulan. Ini adalah jalur-jalur pendaftarannya. Kemudian untuk tahap 2 diselenggarakan atau dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2021, di mana pada tahap 2 ini SMK itu jalurnya hanya 2, jalur prestasi raport umum. Jalur prestasi sama raport umum ya. Kemudian, jika tidak lolos pada tahap 1, calon peserta didik dapat mendaftar di tahap 2. Jika diterima di tahap 1, tidak mengundurkan diri saat daftar ulang, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Oke, saya jelaskan. Jika calon peserta didik gagal di tahap 1, maka calon peserta didik bisa mendaftar kembali di tahap kedua. Namun, jika CPD atau calon peserta didik lulus di tahap 1, namun kompetensi keahliannya tidak cocok dengan yang diinginkan, maka bisa mengikuti di tahap 2 dengan syarat harus mengundurkan terlebih dahulu. Ingat, harus mengundurkan terlebih dahulu agar bisa mengikuti di tahap keduanya. Selanjutnya, jadwal PPDB tahap 1. Untuk SMK, jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua, wali, anak guru, prestasi nilai raport unggulan, persiapan kelas industri. Pendaftaran itu dimulai tanggal 7 sampai 11 Juni. Ini pendaftaran ini dilakukan bisa online, dilakukan oleh operatornya maupun online secara mandiri. Kemudian pada tanggal 14 sampai 16 Juni verifikasi data siswa. Ini dilakukan oleh panitia PPDB
sekolah tujuan. Kemudian pada tanggal 17 Juni, rapat Dewan Guru penetapan siswa atau CPD yang dianggap lolos administrasi. Kemudian pada tanggal 18 Juni, koordinasi satuan Satdik dan Cadisdik. Kemudian pada tanggal 12 Juni, pengumuman bagi siswa yang lulus administrasi atau verifikasi datanya. Kemudian pada tanggal 22 sampai 24 Juni ini adalah CPD melakukan daftar ulang. Jika tidak melakukan daftar ulang, maka CPD tersebut dianggap mengundurkan diri atau tidak lolos. Selanjutnya adalah jadwal PPDB tahap 2. Untuk SMK tahap 2 itu adalah prestasi nilai rapot umum, di mana ini kuotanya hanya 20% dari kuota yang ada. Alurnya pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli ini pendaftaran, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6 Juli verifikasi data siswa, tanggal 7 Juli seleksi pengolahan nilai. Untuk tanggal 8 Juli penetapan hasil PPDB dan koordinasi satuan pendidikan dan cabang dinas pendidikan. 9 Juli adalah pengumumannya dan tanggal 12 sampai 14 Juli daftar ulang. Pada tanggal 19 Juli 2021 ini merupakan dimulainya tahun pelajaran baru. Ini adalah sekolah pilihan SMA dan SMK serta SLB. Ini ada beberapa sekolah swasta yang bergabung dalam sistem PPDB online tahun 2021. Untuk jalur afirmasi SMK itu boleh memilih satu SMK negeri dan satu swasta. Atau satu SMK namun dengan dua program kompetensi keahlian. Misalnya, saya memilih satu SMK negeri Pakis Jaya, kemudian saya memilih sekolah swastanya adalah yang terdaftar dalam sistem itu, misalkan ada sekolah swasta yang ada di Kabupaten Karawang, maka saya pilih satu. Nah, untuk yang satu SMK dengan dua program kompetensi keahlian, ini artinya saya menuju ke SMKN 1 Pakis Jaya, namun saya memilih dua jurusan. Jurusan TKJ yang pertama, yang kedua adalah OTKP. Ini bisa, ini untuk jalur afirmasi. Untuk yang kedua, perpindahan tugas orang tua. Untuk SMK itu memilih satu SMK negeri dan satu swasta atau satu SMK dengan dua program kompetensi keahlian. Ini sama dengan jalur afirmasi. Sedangkan untuk anak guru ini tidak ada. Mungkin sama ya. Kemudian yang ketiga, prioritas terdekat. Prioritas terdekat ini adalah bagi siswa dan siswi rumahnya dianggap dekat dengan jarak sekolah tujuan, maka bisa menggunakan jalur ini mendaftarnya. Untuk yang prioritas terdekat, SMK yang dituju itu satu SMK negeri dan satu swasta atau satu SMK dengan dua program kompetensi keahlian. Kemudian yang keempat, prestasi. Di sini tidak ada ya karena SMK. Kemudian untuk SMK prestasi itu adalah nilai rapot unggulan, nilai rapot umum, dan kejuaraan. Untuk nilai rapot unggulan itu memilih satu SMK negeri, satu SMK swasta, atau satu SMK dengan dua program kompetensi keahlian. Yang B, untuk nilai rapot umum, dua SMK negeri, satu swasta, atau satu SMK dengan dua program kompetensi keahlian. Untuk kejuaraan, satu SMK negeri, satu swasta, atau satu SMK dengan dua program kompetensi keahlian. Untuk zonasi, SMK tidak ada jalur zonasi. Ini adalah merupakan struktur kurikulum SMP dan MTS. Nah, kurikulum ini ada kelompok A dan kelompok B. Kemudian untuk MTS ini juga sama, ada kelompok A dan kelompok B. Kurikulum ini diperlukan karena nanti akan ada nilai raport yang akan diakumulasi.
yaitu nilai rapot untuk kelompok A yang akan diakumulasi dari semester 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk yang kurikulum MTS, ini pun sama. Namun untuk kelompok A-nya, untuk mapel pendidikan agama Islam, ini wajib dilakukan penjumlahan, karena di sini pendidikan Islam itu ada beberapa mata pelajaran, di antara Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Budaya Islam, sama bahasa Arab. Oh maaf, kalau bahasa Arab tidak diperhitungkan, jadi hanya 4 mapel saja yang dihitung untuk pendidikan agama Islam. Sisanya adalah pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Ini sama. Ini kalibrasi ranking, dihitung oleh sistem TIK PPDB. Ini sudah ada file Excel-nya, dan ini akan sudah dibagikan kepada operator sekolah kalian. Nah, ini contohnya penetapan variabel untuk kalibrasi ranking. Ini file ini sudah dibagikan ke sekolah asal kalian. Contoh perhitungan nilai hasil kalibrasi untuk pemeringkatan. Ini sudah ada rumus-rumusnya, mulai dari semester 1 sampai dengan 5, dan ini sudah ada file Excel-nya yang sudah dibagikan. Sama. Untuk seleksi SMK, uji kompetensi, tes minat dan bakat, serta tes kesehatan dapat dilakukan bagi program kompetensi keahlian tertentu jika diperlukan disesuaikan kondisi darurat COVID-19. Jadi untuk seleksi itu bisa dilakukan secara daring atau bisa juga tidak dilakukan. Dikembalikan kepada sekolah itu sendiri. Untuk seleksi PPDB SMK, di sini ada tahap 1. Untuk afirmasi KTM disabilitas kondisi tertentu, ini 20%. Ini dilihatnya berdasarkan jarak usia jika ada yang sama. Ini artinya bahwa afirmasi itu bisa diseleksi berdasarkan jarak. Kemudian yang kedua berdasarkan usia. Kemudian untuk prioritas terdekat, tentunya yang dilihat adalah jarak, sama usia pun juga sama. Usia yang paling tua maka dia akan terpilih kalau jaraknya itu dia dekat juga. Kemudian perpindahan tugas orang tua, 5% ini adalah jarak sama usia. Kemudian untuk prestasi kejuaraan, skor piagam. Kemudian yang kedua adalah usia. Skor piagam ini juga sudah ada tabel skornya berdasarkan prestasi yang diselenggarakan atau lomba yang diselenggarakan, baik itu tingkat internasional maupun nasional. Untuk prestasi nilai rapot unggulan persiapan kelas industri, ini berdasarkan akumulasi nilai rapot persyaratan khusus dan nilai minimal mata pelajaran tertentu. Di sini yang jadikan seleksi adalah nilai akumulasi nilai rapotnya dan nilai minimal mata pelajaran tertentu seperti bahasa Inggris, matematika, sama IPA dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jika ada yang sama dalam proses seleksi tersebut, yang dilihat adalah usia yang tertua. Kemudian pada tahap 2, prestasi nilai rapot umum, pemeringkatan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini yang dilihatnya adalah nilai tertinggi dari semester 1 sampai dengan 5. Maka nanti siapa yang lulus itu berdasarkan pemeringkatan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang kedua adalah usianya. Nah, ini contoh bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian di SMK. Ini ada teknologi rekayasa, ada otomotif, program keahliannya, kemudian teknik konstruksi properti dan lainnya. Untuk kompetensi kalian di SMKN 1 Pakis Jaya itu ada teknik dan bisnis sepeda motor jurusan yang pertama. Kemudian untuk teknologi informasi dan komunikasi di SMK Negeri 1 Pakis Jaya itu ada teknik komputer dan jaringan. Kemudian ada lagi
kompetensi keahliannya adalah teknik instalasi tenaga listrik (TITL), dan kompetensi keahlian yang keempatnya adalah OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Untuk alur PPDB, jalur afirmasi KTM SMK ini seperti berikut. Pertama, mulai dari pendaftaran. Pendaftaran tentunya siswa harus memiliki akun dari panitia distrik sekolah asal. Nah, coba saya ulangi. Pendaftaran itu yang pertama, siswa harus memiliki akun yang diberikan dari panitia distrik atau dari sekolah asalnya masing-masing. Lalu, siswa itu login dan mengisi data pada aplikasi. Kemudian yang ketiga, pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan. Kemudian cek ulang data, jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah benar, submit, kirim data, kemudian cetak bukti pendaftaran. Kalau sudah melakukan pendaftaran, maka data yang sudah masuk akan diverifikasi oleh sekolah tujuan. Dalam hal ini adalah kalau tujuannya SMKN 1 Pakis Jaya, maka nanti akan diverifikasi oleh panitia PPDB SMKN Pakis Jaya. Kemudian akan diseleksi kalau afirmasi pemeringkatan jarak terdekatnya dulu. Kemudian kalau masih ada yang jaraknya sama, maka tentunya harus berdasarkan usia yang paling tua. Kemudian setelah proses seleksi selesai, maka yang dilakukan adalah penetapan CPD yang lulus seleksi administrasi. Kemudian untuk jalur afirmasi kondisi tertentu, tetap pendaftaran sama seperti tadi afirmasi KTM. Yang pertama adalah kalian harus memiliki akun, kemudian login, kemudian pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan. Lalu nanti akan divalidasi, cek ulang pendaftaran yang telah dimasukkan, submit atau kirim data, lalu cek bukti pendaftaran. Kemudian verifikasi akan dilakukan oleh sekolah tujuan, lalu diseleksi berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Jika pada batas kuota ada yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua. Lalu ditetapkan oleh Dewan Guru dan Panitia PPDB berkoordinasi dengan Cadisdik. Nah, lalu kemudian diumumkan. Untuk jalur afirmasi disabilitas, ini juga sama, tentunya harus memiliki akun. Kemudian nanti diverifikasi, ada proses seleksi. Seleksinya tentunya administrasi kesesuaian dengan ketersediaan SDM pendidik dan sarana prasarana. Penetapan juga sama, dilakukan setelah ada proses seleksi dan selanjutnya adalah pengumuman. Untuk alur PPDB prioritas terdekat, yang pertama juga sama, yaitu pendaftaran. Tentunya harus memiliki akun, kemudian login, pilih jalur prioritas terdekat dan sekolah tujuan, cek ulang data, kemudian submit, cetak bukti pendaftaran. Lalu diverifikasi oleh panitia PPDB tujuan. Kemudian dalam proses penyeleksiannya adalah berdasarkan pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan oleh sistem IT PPDB, jadi secara otomatis. Kemudian yang kedua, jika pada batas kuota ada jarak yang sama, pemeringkatan berdasarkan usia yang paling tua, dan selanjutnya adalah penetapan. Selanjutnya dan pengumuman. Selanjutnya alur PPDB jalur SMK, perpindahan tugas orang tua wali anak guru. Sama pendaftaran harus memiliki akun terlebih dahulu, kemudian login, pilih jalur perpindahan tugas orang tua guru, validasi, kemudian diverifikasi. Proses seleksinya adalah berdasarkan jarak domisili kesatuan pendidikan. Bagi anak guru diprioritaskan yang memilih sekolah sesuai tempat tugas orang tua. Kemudian penetapan rapat Dewan Guru, penetapan hasil PPDB satuan pendidikan, berkoordinasi dengan Cadisdik, input data hasil penetapan ke sistem PPDB, lalu dilanjutkan dengan pengumuman hasil jalur perpindahan orang tua. Jalur prestasi sama pendaftaran, pasti harus memiliki akun, lalu divalidasi. Dalam proses seleksinya, pemeringkatan berdasarkan skor piagam oleh sekolah. Nah, ini sudah ada skor, nanti saya berikan tabel penskorannya. Kemudian jika ada batas kuota, ada skor yang sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia.
lalu diverifikasi. Ini verifikasi ini setelah sebelum seleksi ya, kemudian seleksi, penetapan, dan pengumuman. Lalu PPDB jalur prestasi nilai rapot unggulan. Nah, ini pertama memiliki akun, kemudian login, memilih jalur sekolah yang dituju, kemudian divalidasi, betul tidak, cek datanya, submit cetak bukti pendaftaran, verifikasi datanya oleh sekolah tujuan, diseleksi. Nah, ini diseleksi berdasarkan pemeringkatan akumulasi rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai dengan 5 kelompok mapel A. Syarat khususnya kesehatan dan nilai minimal mapel tertentu. Kemudian rapat Dewan Guru, koordinasi Satdik dan Cadisdik input ke sistem PPDB. Ini adalah persyaratan khusus untuk jalur prestasi nilai rapot umum. Misalnya, ini teknologi rekayasa, maka yang diperlukan nilainya itu adalah IPA minimal 80, matematika 80, sama tidak buta warna. Ini persyaratan khususnya. Kemudian kalau teknologi informasi dan komunikasi ini TKJ, maka ini dibutuhkan IPA-nya 80, matematikanya 80, dan tidak buta warna. Ini perlu diketahui, ini berlaku untuk persyaratan khusus jalur prestasi nilai rapot unggulan atau persiapan kelas industri. Dan sampai dengan seni dan industri kreatif bidang keahlian, kebetulan kita tidak ada ini. Yang ada kita bisnis dan manajemen. Yaitu nanti untuk jalur prestasi nilai rapot unggulannya bahasa Inggrisnya 80, matematika 80, sama untuk teknologi rekayasa dan teknologi informasi dan komunikasi. Seleksi pada kelas industri, SMK yang mempunyai kelas industri dapat melaksanakan tes seleksi tersendiri dengan ketentuan dan persyaratan yang disesuaikan dengan keperluan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. B. SMK yang melaksanakan tes PPDB kelas industri harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui cabang Dinas Pendidikan wilayah masing-masing, meliputi daya tampung, waktu seleksi, teknis pelaksanaan, dan bukti kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri untuk kelas industri. Kemudian C. Jadwal pendaftaran dan seleksi kelas industri dilakukan bersamaan pelaksanaan PPDB online atau setelah seleksi PPDB. Ini merupakan contoh pemeringkatan nilai pada seleksi jalur prestasi nilai rapot unggulan SMK. Nilai semester 1 sampai dengan 5, rata-rata kelompok hanya 498. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini untuk jalur prestasi rapot umum. Sama, mulai dari pendaftaran harus memiliki akun, kemudian login, mengisi jalur dan sekolah pilihan, kemudian cek ulang data di input, submit cetak bukti pendaftaran, diverifikasi, lalu diseleksi oleh sistem IT aplikasi PPDB berdasarkan pemeringkatan akumulasi nilai atau rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 mapel kelompok A. Jika masih ada batas kuota yang sama, maka diperingkatkan berdasarkan usia. Kemudian dirapatkan dengan Dewan Guru penetapan hasil PPDB, lalu dikoordinasikan dengan Satuan Pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan, lalu diinput ke dalam sistem PPDB. Selanjutnya, ini adalah pemeringkatan nilai pada seleksi jalur prestasi nilai rapot umum SMK. Ini formatnya sudah ada nanti dalam sistem. Ini untuk alur PPDB SLB. Oke, ini kita tidak usah ya, karena kita SMK. Oke, ini untuk alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat atau lulusan sebelum tahun 2021. Jadi, ini alurnya bagi siswa yang lulus pada tahun 2020 atau 1 tahun menunda atau dari luar Provinsi Jawa Barat. Ini alurnya. Yang pertama adalah koordinasi dengan cabang dinas pendidikan terdekat domisili, lalu verifikasi data, mendapatkan akun. Kemudian dari akun tersebut, CPD tersebut login ke halaman http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Kemudian yang ketiga, siapkan persyaratan umum dan khususnya, dipindai. Kemudian keempat, isi aplikasi PPDB.
pilih jalur dan sekolah pilihan. 5. Upload persyaratan umum dan khusus. 6. Cek ulang data pendaftaran yang diinput jika sudah disubmit, tidak bisa diulang. Kemudian 7. Submit dan cetak bukti pendaftaran. PPDB bagi calon peserta didik dari luar negeri. Ini bisa untuk kurikulum berbeda. Yang pertama alurnya adalah harus mengajukan surat rekomendasi untuk PPDB ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu diverifikasi data ke koordinasi ke Satuan Pendidikan melalui cabang dinas pendidikan. Lalu ada matrikulasi mata pelajaran yang belum ditempuh, diuji mendapat nilai, diuji terlebih dahulu, kemudian mendapatkan nilai, penetapan penerimaan, lalu ke sekolah tujuan, lapor ke cabang dinas. Untuk daftar ulang langsung di sekolah tujuan ke alamat website sekolah, alamat pada pos satuan pendidikan tujuan, disesuaikan perkembangan masa pandemi COVID-19. Dokumen persyaratan harus disiapkan sesuai dengan waktu pendaftaran online. Bawa fotokopi dan perlihatkan hasilnya. Kemudian yang kedua, bukti tanda diterima. Siapkan bukti tanda terima dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Jadi selain bawa persyaratan dokumen pribadi, bawa juga tanda bukti penerima. Tanda bukti hasil pengumuman bahwa siswa itu telah diterima di sekolah tujuan. Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Jadi, kalau tanpa ada pemberitahuan CPD tersebut dalam daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Ini alur pengaduan permasalahan PPDB. Yang pertama, penyelesaian pertama itu di satuan pendidikan, di sekolah tujuan, kemudian lanjut kepada di cabang dinas pendidikan, lalu dibawa lagi kepada dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Kapan waktu pengaduannya? Penyampaian pengaduan atau permasalahan kesalahan input yang disampaikan ke satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah atau disdik paling lambat disampaikan 3 kali 24 jam pada masa verifikasi pada setiap tahapan PPDB. Cara penyampaiannya pengaduannya, 1. Prioritas pelapor orang tua siswa atau siswa yang bersangkutan. Jika wali harus dilengkapi surat kuasa, kemudian ditandatangani di atas materai. Kemudian yang kedua, menyerahkan atau mengupload fotokopi identitas rapot. Yang ketiga, mengisi formulir pengaduan. Yang keempat adalah menyertakan foto bukti permasalahan atau diupload di media layanan pengaduan. Untuk pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB, ini harus diperhatikan kepada calon peserta didik. Ya, ini untuk calon peserta didik. Yang pertama, pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Yang kedua, menggunakan dokumen data identitas, data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu. Kemudian untuk prestasi kejuaraan, didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten, kota dengan kriteria juara internasional 1, 2, dan 3 dan juara nasional 1 berjenjang dapat langsung diterima. Yang B, selain kejuaraan internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 berjenjang diberikan acuan penskoran prestasi sebagai terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan. Ini kriteria prestasi kejuaraan. Berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Jadi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan maupun Kementerian Agama, ini kriteria untuk prestasi kejuaraannya. Kemudian diperhitungkan salah satu jenis prestasi dari cabang atau bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang. Yang ketiga, diperoleh selama menjadi siswa SMP MTS atau sederajat paling lama 3 tahun, paling cepat 6 bulan saat pendaftaran PPDB.
Keempat, kejuaraan diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten kota, provinsi nasional yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten, kota, provinsi nasional atau melibatkan lembaga, instansi, organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Terakhir, kejuaraan di tingkat internasional yang diakui oleh kementerian, lembaga, pemerintah non-kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga, instansi, organisasi resmi yang relevan dengan prestasi disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi. Nah, ini adalah kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan. Ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan, di antaranya adalah OSN, O2SN, FLS2N, LCSPN, kemudian kuis Ki Hajar, Lomozari, kemudian LKJS, lomba cipta puisi, cipta lagu, melukis, dan membatik. Kemudian ini adalah perlombaan yang diselenggarakan di luar kementerian. Ada sains, ilmu pengetahuan, teknologi, tepat guna, seni budaya, olahraga, sampai ke pramukaan, dan terakhir adalah bahasa. Ini adalah perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh kementerian, dan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan di luar kementerian. Nah, ini ada prestasi di bidang agama. Jika kalian punya prestasi di bidang keagamaan seperti hafiz Quran, maka kalian bisa menggunakan jalur prestasi kejuaraan. Tentunya dalam prestasi keagamaan itu harus diuji juga. Kalau memang dia hafiz Quran, maka berapa banyak ayat atau surah atau juz yang sudah berhasil dihafal. Tentunya ada kriteria khusus untuk hafiz Quran. Di antaranya harus beberapa juz yang harus dihafal. Nah, ini kriteria untuk prestasi keagamaan. Kalau dia sebagai hafiz Quran, maka jumlah juz yang harus dihafal itu minimal 3 juz. Ya, ini prestasi yang setingkat dengan juara 1 tingkat Kabupaten Karawang. Kemudian kalau 4-6 juz ini juara 1 tingkat provinsi, untuk 7-10 juz setara prestasi juara 1 tingkat nasional, dan 11-30 juz setara prestasi juara 1 tingkat internasional. Prestasi literasi, ini diselenggarakan literasi West Java Leaders Reading Challenge berupa piagam penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam. Ini kepramukaan juga ada, baik itu tingkat penggalang, Garuda, kemudian juara 1, 2, dan 3 lomba tingkat 5, ya, nasional, berpartisipasi kegiatan internasional Jambore Dunia, kemudian juara 1, 2, dan 3 lomba tingkat 4, partisipasi kegiatan daerah Jambore kegiatan provinsi, dan sampai dengan partisipasi kegiatan cabang Jambore. Ini skornya ya, piagam Jambore Dunia, sampai dengan juara 3 lomba tingkat kabupaten, baik itu perorangan dan beregu, ini penskoran setara dengan perorangan dan beregunya. Ini penskoran prestasi Kemendikbud untuk Kemendikbud ataupun Kemenag. Ini juara 1, ini poin-poinnya. Kalau skornya ini ada untuk tunggal, juara 1 internasional, maka poinnya 410, kalau beregu 395. Sampai dengan juara 3 tingkat wilayah kabupaten, kalau tunggal 230 poinnya dan beregu 215. Ini penskoran prestasi non-Kemendikbud atau non-Kementerian Agama. Ini juara 1 untuk tingkat internasional, tunggal 400 poinnya, untuk beregu 390, untuk juara 3 tingkat kabupaten atau kota, untuk tunggalnya 220, beregu 210. Nah, ini merupakan daya tampung PPDB SMKN 1 Pakis Jaya pada tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kompetensi keahlian TTL, jumlah rombel yang di kuotanya itu hanya 1, TBSM hanya 2 rombel, teknik komputer jaringan 3 rombel, OTKP 1 rombel.
Untuk jalur KTM, ini adalah 10% jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu ada KTM, ada disabilitas 5%, kondisi tertentu juga 5%. Ini kalau dijumlah, ini totalnya adalah afirmasi 20%. Itu KTM 10% dari 36, itu hanya 4 kuotanya. Untuk jalur disabilitas dari jumlah 36 yang presentasinya hanya 5%, maka yang dibutuhkan hanya 2 kuotanya. Kondisi tertentu juga 5%, 2. Kemudian jarak terdekat ini adalah juga sama 10%, yaitu 4 kuotanya. Perpindahan anak guru 5%, cuma 2 kuotanya. Rapot unggulan ini 13, karena di sini rapot unggulan itu presentasinya adalah 35%. Kejuaraan 2%, 2 kuotanya. Rapot umum yaitu 25%, kuotanya jadi hanya 9. TBSM juga sama, di sini 2 rombel, KTM-nya 2 rombel berarti dia jumlahnya 72. Jadi KTM itu 10%, 72 10%-nya hanya 7. Kemudian disabilitas 4, kuotanya. Kondisi tertentu 4, jarak terdekat 7, perpindahan orang tua atau anak guru 4, rapot unggulan 25, kejuaraan 4, rapot umum 18. Kemudian untuk TKJ ini 3 rombel atau 3 kelas kuotanya. Untuk jumlah totalnya ada 108. Ini KTM kuotanya hanya 11 jalur TKJ. Untuk jalur jalur KTM untuk jurusan TKJ itu 11 kuotanya. Untuk disabilitas 5, kemudian sampai dengan rapot umum 27. OTKP KTM 4, disabilitas 2, kondisi tertentu 2, jarak terdekat 4, pindahan anak guru 5, rapot unggulan 13, kejuaraan 2, rapot umum 9. Total 252 pengajuan untuk calon peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Jika ada pengaduan-pengaduan yang ingin diajukan terkait permasalahan dalam PPDB, ini bisa ditanyakan, tinggal masuk saja ke dalam website PPDB disdikjabar.prop.go.id atau di-emailkan melalui ppdb@disdik.jabar.prop.go.id atau bisa melalui Facebook juga @disdikjabar, kemudian Twitter @disdik_jabar. Kemudian untuk Instagram disdikjabar. Untuk informasi resmi terkait dengan PPDB 2021 SMA SMK SLB hanya dapat diperoleh melalui website resmi Disdik Jabar, yaitu http://disdik.jabarprop.go.id atau ppdb.disdikjabar.disdik.jabarprop.go.id. Informasi terkait web PPDB ini bisa dilakukan mengunjungi website dapodik.disdik.jabarprop.go.id. Informasi simulasi PPDB dapat digunakan calon pendaftar untuk mempelajari cara pendaftaran. Ini bisa dilakukan. Ini adalah pihak-pihak yang bantu pelaksanaan PPDB. Ini kesuksesan PPDB dapat terwujud dengan kerjasama semua pihak untuk melaksanakan PPDB secara objektif, transparan, dan akurat. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas terkait dengan PPDB yang ada di SMKN 1 Pakis Jaya, kalian bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di sini, di antara Pak Ahmad Gojali selaku Sekretaris PPDB, Pak Irwanda Aristia Seksi Informasi, Pak Hilman Fadila Eskom selaku Seksi Informasi, dan Khairul Umam selaku Operator PPDB SMKN 1 Pakis Jaya. Silakan kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan ke nomor ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.